Halo semuanya, balik lagi di channel Kidroni. Kita balik lagi di konten sharing tol. Ya, kita akan melanjutkan kembali pembahasan perencanaan pembangunan jalan tol jangka panjang 2025 sampai dengan 2029. Bila di video sebelumnya kita sudah membahas ya sebagian ruasnya ya, karena banyak nih 46 ruas ya. Kita kemarin sudah bahas dari ruas pertama sampai dengan ruas ke-20 ya. Terakhir itu ruas tol Tomang Pluit Bandara. Nah, kita akan langsung lanjutkan aja ya, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan lanjut ke ruas tol berikutnya, yaitu ruas tol ke-21, yaitu akses Tanjung Priuk W1 dan W2. Nah, itu posisinya ada di sini teman-teman. Nah, posisinya itu ada di sini ya. Ya, buat teman-teman Tanjung Priuk pasti udah nggak asing nih ya. Di sini ada ruas tol yang terputus ya. Ini kalau lihat dari street view ya. Ya dari sini deh. Ya. Ini mah ada ruas tol yang terputus yang sudah cukup lama ya. Ini dia, terputus, memang sampai hari ini masih terputus teman-teman ya jalan layangnya. Dan inilah yang dinamakan seksi ya W1 dan W2 akses Tanjung Priuk ya teman-teman. Jadi ruas tol ini nanti akan tersambung dengan tol Harbor Road 2 yang memang sedang dilakukan proses konstruksi hingga saat ini ya teman-teman, di depan Stadion JIS ya. Jadi ruas tol ini ada di sini ya, titik awalnya Harbor Road 2, titik awalnya di tol Ancol Timur, nantinya ada pintu tol di sini ya. Nah, inilah W1 W2 yang memang akan langsung terkoneksi dengan pelabuhan Tanjung Priuk ya di sini. Nah, ini direncanakan 2025 sampai dengan 2029 tersambung ya ruas tol ini dengan Harbor Road 2. Jadi ini adalah tol akses pelabuhan. Dan ini adalah tol Harbor Road 2 yang akan tersambung dengan akses Tanjung Priuk W1 dan W2. Sebenarnya ini satu rentetan dengan tol akses pelabuhan yang di sini sih sebetulnya ya. Tapi memang masih baru dibangun yang di sininya ya. Jadi kan ini akses pelabuhan dari sini sampai melintang ke sini nih, melingkar. Ini juga udah cukup lama sebenarnya perencanaannya, tapi memang baru di tahun 2017 apa 2018 ya, saya agak lupa tuh. Baru terselesaikan dan beroperasi nih ya tol akses pelabuhan. Nah, maka dari itu dengan adanya ruas tol ini akhirnya JOR 1 ya tersambung, karena memang tol akses pelabuhan ini sampai hari ini juga sudah menjadi bagian dari tol JOR ya, karena tarifnya sama 16.000 ya tol JOR ya. Jadi kalau mau melintang tol JOR ya dari sini ya, dari PIK ya, dari PIK melingkar terus itu 16.000 teman-teman. Ya, sampai dengan ketemu di Tanjung Priuk kembali. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, yaitu tol Caringin Dramaga Selala Benda ya. Di video sebelumnya kita udah singgung ya teman-teman. Di sini ada ruas tol Bor Lanjutan nampaknya ya, tol Bor Lanjutan Bogor Outer Ring Road ya. Kalau tol ini sudah dibangun ya dari Salabenda sampai dengan Caringin ya, Kota Bogor akan betul-betul dilingkari oleh jalan tol ya, sama seperti Jakarta. Jadi Bogor nih, Kota Bogor ada tol lingkarnya ya di luarnya ya teman-teman. Nah, kalau tol ini sudah jadi ya, Salabenda Dramaga Caringin yang terkoneksi dengan tol Bocimi ya. Nah, kemarin juga saya udah sempat bahas tuh ya di post community kalau sebenarnya bahwasannya dari Caringin sampai dengan Cianjur itu ya di sini ya, ada perencanaannya juga ya. Jadi nanti ya dari Bor ya, dari Salabenda, bahkan ya teman-teman, nanti dari Jakarta Selatan di Cilandak ya teman-teman ya, nanti bisa langsung ke puncak ataupun ke Cianjur ya lewat tol ini. Jadi nyambung terus tuh, luar biasa sih. Kapan ya bisa terlaksana ya. Luar biasa kan. Jadi kita udah nggak perlu lagi mengandalkan tol Jagorawi sampai hari ini yang sudah terlampau padat ya pastinya ya. Kalau jam-jam apa ataupun musim-musim liburan pasti macet Jagorawi ini. Kalau udah ada tol ini ya, dari tol Desari, dari Cilandak ya, nyambung terus sampai dengan Salabenda, kemudian ke Caringin, kemudian ke Cianjur, luar biasa. Ke puncak jadi udah nggak berlama-lama lagi di jalan. Tapi kita lihat nanti di Cisarua-nya ataupun di area puncaknya nih, pasti jadi tambah lebih padat ya kalau nggak dilebarkan lagi gitu, maksudnya diperluas lagi wilayahnya ya, kalau masih memakai lahan yang ada sampai hari ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke ruas tol berikutnya, yaitu tol Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap seksi 3 dan seksi 4. Nah, ya itu dia. Ya memang tol Getaci ini ya, Gede Bagi Tasikmalaya Cilacap ya, yang menjadi penghubung kota Bandung sampai dengan Cilacap nantinya dan sampai dengan Yogyakarta ya teman-teman. Getaci ini tidak dibangun berkelanjutan. Jadi memang ada fasenya sampai dengan 2024 kalau nggak salah. Jadi ada jedanya tuh teman-teman ya. Jadi ditargetkan 2029 full baru bisa beroperasi, ditargetkan.
ya. Karena masih difokuskan untuk seksi 1 dan seksi 2-nya untuk bisa dilakukan proses konstruksi lebih dulu ya. Tapi di situ ada jeda 1 tahun atau 2 tahun untuk tidak dilanjutkan konstruksinya. Kalau dilihat perencanaannya ya, ini saya udah bahas juga di channel ini ya. Baru dilanjutkan lagi di tahun 2027 kalau nggak salah, sampai dengan 2029 baru seksi 3 dan seksi 4-nya dilanjutkan. Ya, itulah untuk Getaci ya, Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap. Mudah-mudahan sih lanjut terus ya, jadi nggak ada yang dijeda-jeda tuh. Kita lihat aja nanti perkembangannya ke depan. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, yaitu Ciranjang Padalarang. Nah, Ciranjang Padalarang ya, ini merupakan lanjutan dari tol Bocimi ya di sini ya. Ini juga udah saya bahas juga ya. Rata-rata ruas tol yang sudah dibahas di sini kayaknya udah saya bahas semua ya. Rata-rata ya teman-teman. Memang masih ada beberapa yang belum ya teman-teman. Untuk yang 2025-2029 nih rasanya banyak udah saya bahas sih di channel ini, trase ataupun jalur pembangunannya. Ya, ini ada tol Bocimi yang memang menjadi lanjutan, terus dilanjutkan dengan ruas tol Ciranjang Padalarang, terkoneksi dengan tol Cipularang ya. Jadi memang Ciranjang Padalarang sampai hari ini juga trasenya juga menghilang. Sebelumnya ada muncul tuh ya. Sebelumnya muncul tapi sekarang sudah menghilang ya teman-teman. Apalagi yang Sukabumi Ciranjang juga belum ada kabarnya lagi ya. Tapi memang ditargetkan, direncanakan ya, ruas tol ini dari Bogor ya sampai dengan Padalarang akan tersambung dengan tol. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol berikutnya, itu Sukabumi Ciranjang ya. Tadi ya udah saya bahas ya. Jadi Sukabumi Ciranjang ini titik awalnya di Sukabumi Timur ya. Karena menjadi titik akhir juga ruas tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi ya, teman-teman. Sukabumi Timur, titik awalnya di sini. Kemudian sampai dengan Ciranjang Barat rasanya yang menjadi titik awal tol Ciranjang Padalarang, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, tol akses Pelabuhan Patimban. Nah, akses Pelabuhan Patimban ada di sini ya. Ini juga udah saya bahas juga trasenya ya. Ini trasenya memang sudah pasti sih seharusnya ya, karena sudah tidak ada perubahan lagi nampaknya dari trase ataupun jalurnya. Sepertinya sih seperti itu ya. Koreksi saya kalau salah kalau misalkan ada perubahan lagi ya teman-teman. Ini juga sudah saya bahas pembangunannya ya, trase ataupun jalurnya. Jadi di titik awalnya di Cipendei ya sampai dengan Pusaka Negara. Nah, di si Pusaka Negara ini ada akses jalan lagi menuju ke Pelabuhan Patimbannya. Ini sudah selesai jalannya ya teman-teman. Cuma memang jalan tolnya belum ya. Akses jalannya itu sudah selesai nih, sudah bisa digunakan yang ini ya. Yang menuju ke Pelabuhan Patimban di sini. Di Subang ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Ruas tol berikutnya ada ruas tol Demak Rembang. Nah, Demak Rembang ada di Jawa Tengah. Ya, di sini ya. Demak Rembang. Nah, waktu itu saya udah singgung ya di pembahasan rencana jangka panjang tol di Pulau Jawa. Itu nantinya dari Semarang ya nanti akan terus dilanjutkan sampai dengan Gresik ya. Jadi memang ruas tol ini memang direncanakan untuk sisi utara Pulau Jawa ya, yang selama ini kan terpecah di Semarang ya, Trans Jawa ya, lewat tengah ya, lebih ke tengah ya, bagian tengah Jawa Tengah ya. Jadi Jawa Tengah tengahnya tuh. Nah, ini nanti akan dibangun juga sisi utaranya dari Demak ya, dari Semarang tepatnya ya. Sampai saat ini kan dilakukan konstruksi sampai dengan Demak. Nanti dari Demak dilanjutkan sampai dengan Gresik, dan ini rencana yang ini adalah Rembang ya, Rembang di sini ya teman-teman. Oke, berikutnya ada Tuban, Babat, Lamongan, Gresik. Nah, Tuban, Babat, Lamongan, Gresik nggak jauh dari sini. Nah, di sini ya ada Tuban, Tuban di sini ya, Babat, Lamongan, Gresik. Nah, ini juga nanti akan ada rencana pembangunan juga nih. Tuban melintang sedikit ya ke arah selatan, melewati Babat, kemudian Lamongan, dan terkoneksi dengan tol Krian Legudi Manyar rasanya di Gresik, teman-teman. Lanjut lagi, Bandung Interurban Toll Road, ya BUTR ya. Ini kemarin juga udah sempat saya singgung juga di video sebelumnya. Ya, kalau Bandung nantinya akan punya koneksi tol yang luar biasa, ya BUTR, ya. Terus sama tol lingkar Bandung, ya, tol lingkar selatan dan utara. Tapi saya belum dapat referensi ya trase ataupun jalurnya untuk lingkar selatan dan utara. Tapi yang untuk North South Link-nya yang ini ya teman-teman, North South Link-nya yang ini ya. Ini juga akan menjadi koneksi juga dengan tol BUTR ya. Tol BUTR rasanya yang ini sih ya. Tol BUTR ini yang bagian ini nih. Yang akan terkoneksi dengan tol Cisumdawu dan tol Getaci ya. Tapi kalau yang North South Link, nah ini terkoneksi dengan tol Pasir Koja di sini ya. Terkoneksi dengan tol BUTR juga. Jadi luar biasa nih warga Bandung kalau tol ini udah jadi, dan tol-tol di sekelilingnya sudah jadi sih, wah, mau ke Bandung kayaknya enak aja gitu ya. Gampang aja ya maksudnya ya. Oke, kita berikutnya kita lanjut lagi, ada tol Suramadu Tanjung Bulu Pandan. Nah, ini dia nih banyak nggak banyak sih ya, ada beberapa teman-teman yang nanya, "Bang, di Madura
ada pembangunan jalan tol gak sih? Nah, ini ada nih. Jadi dari Suramadu. Nah, di sini apakah Bulu Pandan di sini ya, teman-teman? Saya jujur kurang tahu nih ya. Ini saya hanya memperkirakan aja. Apakah di sini Bulu Pandan ini ya? Tolong tulis di kolom komentar ya, teman-teman, kalau salah ataupun benar. Saya juga mau konfirmasi nih buat orang-orang asli Madura. Bulu Pandan itu di sini bukan sih ya? Jadi Suramadu kan di sini nih ya, jembatan Suramadu pastinya ya. Apakah akan terkoneksi ke sini atau enggak? Ini saya hanya memberi gambaran aja nih ya, tapi saya juga belum yakin sebenarnya. Koreksi ya teman-teman kalau misalkan ada salah ya, untuk yang Bulu Pandan ini apakah posisinya benar di sini. Oke, kita lanjut lagi. Tol Probolinggo Lumajang. Nah, Probolinggo Lumajang di sisi timur yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jalan tol di Jawa Timur ya. Probolinggo Lumajang ya, langsung melintang begini ya. Kemarin saya sudah sempat singgung juga untuk ruas Probolinggo Lumajang ya. Karena memang di Jawa Timur ini ada akses jalan provinsi ya, atau jalan arteri atau jalan kabupaten ya, yang memang rasanya akan di backup jalan tol sih. Karena ada 3 baris nih seolah-olah ya, 4 baris sih tepatnya nih ya, dari Pasuruan sampai ke Pajen, kemudian dari Probolinggo sampai Lumajang, kemudian dari Situbondo sampai dengan Jember ya, dan di sini rasanya akan tersambung juga ya. Dari Situbondo sampai dengan Jember ini ya lingkar yang sebelah kanannya ya teman-teman. Karena tengah-tengahnya ini masing-masing ada gunung. Luar biasa ya Jawa Timur ya. Ada 3 gunung apa ya? 3 gunung mungkin ya, 3 gunung besar nih ya berada di Jawa Timur. Oke, lanjut lagi. Kediri Tulung Agung. Nah, Kediri Tulung Agung yang ini ya. Nah, ini dia Kediri Tulung Agung. Sebenarnya untuk yang tol Ngawi ya, apa Kertosono ya, Kertosono Kediri ini rasanya memang akan dilakukan konstruksi, dan lanjutannya itu Kediri Tulung Agung, dan masih masuk persiapan lelang ya teman-teman yang Kediri Tulung Agung ini ya. Jadi kita lihat aja nanti apakah dalam waktu dekat akan dilakukan proses lelang ya untuk yang Kediri Tulung Agung. Jadi memang sudah jelas nih nanti dari Kertosono sampai dengan Tulung Agung nampaknya akan memang tersambung jalan tol. Nah, inilah sisi selatannya nih. Jadi memang perlahan-lahan jalan tol akan dibangun di Pulau Jawa ya teman-teman. Nanti ya kita akan bahas juga, tenang aja buat teman-teman yang di Kalimantan, Sulawesi ya, Sumatera ya, Trans Sumatera yang ada sekarang ini sebenarnya masih ada lagi rencana pembangunan jalan tol di luar Trans Sumatera. Jadi luar biasa tuh nanti akan dibangun tol di Sumatera. Nanti teman-teman stay tune aja di channel ini, nanti kita akan bahas seluruh perencanaan pembangunan jalan tol di Sumatera ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke ruas tol Cilacap Yogyakarta. Nah, Cilacap Yogyakarta juga kemarin saya udah sempat bahas ya di sini ya teman-teman. Cilacap Yogyakarta ya, trasenya rasanya udah paling terbaru ya yang kemarin saya bahas ya. Banyak di antara teman-teman yang komen juga mengkonfirmasi kalau trasenya memang benar adanya yang didatangi oleh pihak-pihak dari pembangunan jalan tol ini ya. Banyak tuh teman-teman tuh kalau saya perhatikan di kolom komentar. Oh bener nih, ini tras yang baru nih gitu. Jadi memang sudah di survei gitu ya, disosialisasikan oleh pihak terkait untuk pembangunan tol Cilacap Yogyakarta ini. Oke, kita lanjut lagi ke tol berikutnya, Pejagan Cilacap. Nah, ini dia nih, Pejagan Cilacap ya. Dulu namanya sebenarnya Tegal Cilacap, tapi sekarang berubah jadi Pejagan ya. Jadi terkoneksi di pintu tol Pejagan kah? Ya pokoknya pintu tol ini ya. Jadi terkoneksi dengan pintu tol di sini. Nanti akan terus mengarah ke selatan, mengarah ke Cilacap ya. Jadi di Cilacap nanti rasanya akan ada junction ya. Ada simpang susun lah seperti itu yang akan mengkoneksikan 2 ruas tol, yaitu Pejagan Cilacap dan tol Getaci dan tol ini ya Cilacap Yogyakarta. Berarti 3 ya teman-teman. Jadi Cilacap ini nanti akan mempunyai simpang susun yang akan mengkoneksikan 3 ruas tol. Kemudian berikutnya adalah Cibadak Pelabuhan Ratu. Wah, luar biasa. Jadi Cibadak Pelabuhan Ratu nanti juga akan ada tol teman-teman. Cibadak Pelabuhan Ratu. Nah, ini terkoneksi dengan tol Bocimi ya di Cibadak ya, di seksi 2 Cigombong Cibadak ya. Parung Kuda lah ini kata orang-orang Bandung, orang-orang Sukabumi sini sekarang lebih kenalnya Parung Kuda, Jalan Parung Kuda nih. Karena di sini ada pasar Parung Kuda tuh. Ya, jadi nanti dari Bocimi mau ke Pelabuhan Ratu ya, dari Bogor, Jakarta bahkan mau ke Pelabuhan Ratu udah nggak pusing lagi nih. Kalau sekarang kan ini jalan di sini arteri macetnya luar biasa ya. Saya waktu juga sempat kesini untuk update tol ini ya, tol Bocimi ya. Saya belum sempat kesana lagi, baru sekali tuh, dan memang macetnya parah sih, ampun deh tol lewat jalan di situ. Dan dikabarkan sampai hari ini ya untuk seksi 2-nya udah 80% ya. Jadi memang dilanjutkan kembali tuh. Jadi kemarin kan sempat terhenti mungkin ya, dan sekarang
lanjutkan kembali dan ditargetkan di akhir tahun ini selesai untuk yang seksi 2-nya Cigombong Cibadak ini teman-teman Bocimi. Tapi memang untuk yang seksi 3 sampai dengan seksi 4-nya ya, Cibadak sampai dengan Sukabumi Barat, Sukabumi Timur itu masih dalam proses pembebasan lahan. Ya, jadi Cibadak sampai dengan Pelabuhan Ratu nanti akan dibangun jalan tol ya, direncanakan ya teman-teman. Kemudian ada Harbor Toll Road Semarang. Nah, Harbor Toll Road Semarang sudah dibangun ya. Harbor Toll Road Semarang ini tolnya warga Semarang ke arah timur ya teman-teman, yang juga dipakai juga digunakan nantinya sebagai tanggul laut ya teman-teman nih. Ya, ini ada trasenya, memang trasenya udah bener nih teman-teman karena mengikuti trase yang dari BPJT. Jadi memang bentukannya seperti tanggul begitu. Jadi jalan tolnya memang digunakan sebagai tanggul teman-teman. Oke, terus tol Waru Wonokromo Tanjung Perak. Nah, ini ada di Jawa Timur. Nah, ini saya agak lupa sih. Jujur saya agak lupa trasenya karena waktu itu sempat dipublish ya di BPJT ya, dari Waru ya. Waru kan di sini ya, simpang susun yang rumit itu, yang jelimet itu. Nih, kayaknya ini simpang susun paling rumit di Indonesia deh. Kalau saya perhatikan ya, simpang susun Waru ini. Sampai Wonokromo dan Tanjung Perak di sini ya, teman-teman. Itu sempat ada perencanaan dan trasenya udah ada. Cuma saya belum sempat singgung tuh waktu dulu-dulu tuh. Tapi sekarang sudah menghilang. Karena kalau saya perhatikan dari ini ya, dari berita-berita ataupun media, rasanya pemerintahan setempat menolak adanya pembangunan jalan tol Waru Wonokromo Tanjung Perak ini. Jadi mungkin dibatalkan. Tapi di sini masih masuk perencanaan 2025 sampai dengan 2029. Apakah tetap berlanjut dibangun? Ya, kita lihat lagi bagi warga Surabaya ya. Apakah membutuhkan jalan tol ini ya? Kita lihat aja nanti ya. Oke, berikutnya ada tol Bandara Juanda Tanjung Perak. Nah, ini Bandara Juanda Tanjung Perak nih. Kalau saya bisa memberi gambaran apakah melingkar nanti seperti ini ya, melingkar dari sisi luar ya, sisi timur, terus mengarah ke Tanjung Perak seperti itu. Nah, jadi sama seperti halnya Bandung, Surabaya pun memang ada perencanaan untuk dibangun tol dalam kota gitu ya. Jadi memang ada perencanaannya. Jadi kota-kota besar yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, memang direncanakan akan dibangun pembangunan tol dalam kota. Nah, tapi memang Surabaya ini apakah direstui pembangunannya ini ya? Kita lihat aja, tapi di perencanaan ini sudah ada ya teman-teman. Kita ke ruas tol berikutnya, Mojokerto Gempol teman-teman. Nah, ini Mojokerto Gempol ini saya juga sebenarnya kalau untuk Mojokerto Gempol saya belum ada gambaran sih ya, Mojokerto Gempol, karena Gempol kan ada di sekitar sini ya teman-teman. Nah, ini kalau ini kan tol Lamongan Mojokerto. Nah, kemarin udah dibahas ya. Ini Mojokerto Gempol, apakah akan terkoneksi di sini sampai dengan di Gempol di sini? Nah, ini kalau mungkin ada kekeliruan dan teman-teman ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Buat jadi informasi tambahan lah. Ini hanya memperkirakan aja saya teman-teman ya. Kemudian ada tol Ngawi Bojonegoro. Nah, Ngawi Bojonegoro itu ada di sebelah sini teman-teman. Ngawi Bojonegoro. Nah, ini juga nanti saya mau bahas secara video tersendiri nih, Ngawi Cepu Bojonegoro Babat ya. Nah, ini sebenarnya dua ruas tol ya, terdiri dari dua ruas tol yaitu Ngawi sampai dengan Bojonegoro dan Bojonegoro sampai dengan Babat. Nah, ini nanti saya akan bahas lebih rinci deh ya, karena memang rasanya saya sudah dapat referensinya ya. Stay tune aja buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan ruas tol ini melewati daerah ataupun wilayah mana ya. Ini total panjangnya Ngawi Bojonegoro itu 52 km, Bojonegoro Babat 49 km. Jadi udah mencapai 100 km ya panjang ruas tol ini kalau digabung ya teman-teman. Oke, ruas ke-42 itu Bojonegoro Babat ya, kita sudah bahas tadi, dan ruas tol ke-43 North South Link Bandung ya, kita udah bahas juga di video sebelumnya. North South Link Bandung yang ini ya teman-teman. Ya, warga Bandung akan punya tol dalam kota yang cukup banyak nih nantinya. Dan di ruas ke-44 itu ada Lingkar Selatan Bandung ya. Di video sebelumnya juga saya udah sempat notice ya, ruas tol Lingkar Selatan Bandung, dan ada lagi ruas tol Lingkar Selatan Utara ya. Lingkar Utara maksudnya, Lingkar Utara Bandung. Jadi utara dan selatan nanti akan mempunyai jalan tol teman-teman ya. Tapi memang seperti yang di video sebelumnya saya sampai hari ini juga belum mendapatkan referensi dari jalan tol utara, Lingkar Utara dan Selatan Bandung ini. Kemudian ada akses Patimban Extend ya, akses Patimban Extend. Ya, untuk akses Patimban Extend juga saya belum ada gambaran sih untuk yang akses Patimban Extend, karena yang saya tahu kan tol akses Patimban ini ya. Nah, extendnya tuh yang mana? Apakah yang udah jadi sekarang ya, yang ini kah, yang extendnya yang mengarah ke Pelabuhan Patimban? Apakah itu atau ada ruas yang lain? Nah, itu saya juga belum ada referensi juga sih.
Jadi ruas tol yang memang saya belum ada referensinya, saya bilang aja. Jadi saya nggak tuliskan ataupun saya gambarkan karena memang nggak ada gambaran sama sekali di saya. Oke, terus yang terakhir juga nih, Lingkar Surakarta ya. Lingkar Surakarta di Solo ya. Ini juga ada perencanaan ya, ruas tol terakhir Lingkar Surakarta. Itu di Solo di sini. Ya, di sini ya, teman-teman, di Surakarta. Apakah nanti melingkar begini? Ya? Apakah membuat lingkaran seperti itu sama seperti ruas tol lingkar lainnya? Nah, itu juga saya lagi-lagi saya nggak dapat gambaran juga untuk ruas tol Surakarta karena memang trase ataupun jalurnya juga saya cari-cari juga tidak ada, teman-teman. Buat teman-teman yang tahu ya, lagi-lagi tulis di kolom komentar apakah benar tersambung melingkar begini. Bisa ditulisin aja daerah ataupun wilayah yang akan dilaluinya kira-kira di mana sih ya. Oke, teman-teman, ya kita sudah selesai membahas rencana pembangunan jalan tol jangka panjang di Pulau Jawa dari tahun 2025 sampai dengan 2029 ya. Ya, di video terakhir untuk pembangunan tol di Pulau Jawa nanti kita akan bahas tol-tol apa saja yang direncanakan, yang sebenarnya direncanakan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ya. Sampai nanti 2024 nih ya, kan tinggal misalkan 2 tahun lagi nih kira-kira ya. Tol apa saja sih yang sudah ada sampai hari ini ataupun yang belum, kita lihat sama-sama ya dari perencanaan itu ya, teman-teman. Dan 2024 kan memang masih gencar-gencarnya nih ya. Jadi masuk dalam perkembangan pembangunan jalan tol yang ada sampai hari ini. Nah, itu jangka pendek ya, 2020 sampai dengan 2024. Ya, nanti kita juga akan bahas perencanaan jangka menengahnya ya. Rasanya nanti kita akan coba gabung aja deh biar nggak terlalu banyak video yang kita bahas untuk Pulau Jawa ya. Nah, habis sudah selesai Pulau Jawa, baru deh kita akan bahas yang Kalimantan ya. Kita bahas Kalimantan dulu ya. Untuk perencanaan pembangunan tol di Pulau Kalimantan. Nanti kita akan lihat aksesibilitasnya lewat daerah mana saja. Dan saya cuma bisa kasih clue, bentukan trase atau jalurnya udah mirip-mirip tuh kayak waktu itu sempat saya bahas di video-video awal tuh, pembangunan ataupun perencanaan jalan tol Trans Kalimantan. Nah, itu mirip-mirip tuh, tapi memang ada beberapa ruas yang tidak ada waktu yang saya bahas waktu itu ya, teman-teman. Oke, tunggu aja buat teman-teman yang penasaran ataupun senang mengikuti perkembangan pembangunan jalan di Indonesia ya, terutama jalan tol ya, teman-teman. Bisa stay tune di channel ini. Buat yang suka bisa klik subscribe, like, komen, ataupun share buat teman-teman yang belum mengetahuinya di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.